Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Syara Oktalin dengan NIM C1 Channel 20126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran produk yang merupakan materi dari mata kuliah penganggaran. Langsung saja, apa itu anggaran produk? Pertama, produk. Produk adalah hasil produksi, sedangkan produksi adalah proses mengolah produk tersebut. Jadi produk dapat berupa produk jadi dan produk dalam proses. Nah, anggaran produk atau produk budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi adalah produk yang siap untuk dijual, sedangkan produk dalam proses atau work and process adalah produk yang masih dalam penyelesaian anggaran produk disusun berdasarkan anggaran jalan dan anggaran sediaan produk. Tujuan dari anggaran produk adalah yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, berapa hasil diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan presentasi tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Lalu yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang dalam perusahaan. Lalu fungsi dari anggaran produk sendiri itu ya ada dua. Yang pertama, dasar perencanaan proses produk untuk masa depan perusahaan. Dan yang kedua, untuk membantu dalam mengambil keputusan manajerial utama. Maksud dari dasar perencanaan proses produksi masa depan yaitu anggaran yang disusun dengan baik membentuk dasar untuk perencanaan di organisasi manapun. Nah, anggaran menunjukkan jumlah unit yang harus dibuat dari perusahaan tersebut sehingga tidak memperhitungkan biaya produksi. Dengan demikian membantu untuk merampingkan proses produksi, pemanfaatan mesin, dan penjadwalan yang tepat yang sama. Nah, untuk membantu mengambil keputusan manajerial utama ini maksudnya anggaran produksi merupakan kunci dari anggaran pembelian bagi manajemen. Nah, pembelian bahan baku dan bahan habis pakai sepenuhnya bergantung pada anggaran produksi ini. Banyak keputusan lainnya seperti perekrutan personil baru tergantung pada seberapa banyak produksi yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai produktivitas. Keproduktifan ataupun produktivitas adalah kemampuan atau daya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, analisis laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur produktivitas keuangan. Produktivitas keuangan berarti kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas produk. Produktif adalah bersifat menghasilkan produksi. Bersifat menghasilkan produksi adalah proses atau cara mengumpulkan hasil dan produk adalah hasil produksi tersebut. Ada 4 cara untuk penyusunan anggaran produk. Yang pertama ada mengutamakan stabilitas sediaan. Nah, maksudnya itu dengan cara mengutamakan stabilitas sediaan ini, seharusnya rencana sediaan konstan atau stabil, sediaan awal sama dengan sediaan akhir, dan tidak produk dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Apabila sediaan awal dengan rencana sediaan akhir tidak sama, maka beberapa periode sediaan yang sama atau stabil. Kedua, ada mengutamakan stabilitas produk. Maksudnya, perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produknya, maka tingkat sediaan dibiarkan berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk
juga harus konstan ataupun stabil. Namun, apabila dalam satu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode yang lebih pendek, tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produknya yang stabil. Dalam penyusunan anggaran produk dengan mengutamakan stabilan produk ini diberikan dua contoh, yaitu perusahaan yang produksi satu macam produk dan bermacam produk. Yang ketiga ada gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Nah, pada cara gabungan ini, bila tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan pun berubah. Tetapi bila tingkat sediaan stabil, maka sebaliknya, kemungkinan tingkat produk berubah. Jadi, pada cara gabungan ini, suatu saat produk stabil dan pada saat lain sediaan stabil, ataupun pada suatu saat tingkat produk berubah dan pada saat lain tingkat sediaan pun mengalami perubahan. Berubahnya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Yang keempat ada disesuaikan dengan keperluan manajemen. Anggaran produk dapat juga dibuat sesuai keperluan manajemen, tergantung manajemen perusahaan tersebut. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode tertentu. Manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan pada produk. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.